Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pembelajar ekonomi dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan saya Pak Rizky Oktavianto dalam channel Kelas Merdeka Pak Rizky. Kali ini saya akan membahas mengenai cara menghitung indeks harga konsumen dan indeks harga produsen. Kalian penasaran? Let's check it out. Saya akan membahas tentang menghitung indeks harga konsumen. Nah, di dalam menghitung indeks harga konsumen ini ada dua metode utama, yaitu metode tidak tertimbang atau biasa disebut sebagai metode indeks agregatif sederhana, dan yang kedua adalah metode tertimbang. Nah, di dalam metode tidak tertimbang atau agregatif sederhana ini, semua barang itu dianggap sama dan dijumlahkan secara keseluruhan atau agregatif. Jadi barang yang satuannya adalah gram, kilogram, miligram itu semuanya sama, semuanya dijumlah harganya seperti itu. Baik untuk tahun dasar maupun tahun yang akan dihitung angka indeksnya. Nah, sehingga dirumuskan IA sama dengan sigma PN per sigma PO. Nah, sigma PN ini adalah harga di tahun yang dihitung angka indeksnya. Sedangkan sigma PO ini adalah harga yang ada di tahun dasar. Nah, tahun dasar itu apa? Tahun dasar itu adalah tahun yang digunakan sebagai patokan dalam menghitung indeks harga. Nah, tahun dasar itu diukur dari tahun yang dekat dengan tahun yang dihitung angka indeksnya dan memiliki tingkat perekonomian yang stabil. Jadi sebagai contoh, misalnya kamu itu punya data 5 tahun terakhir, 2017, ya toh? Terus kemudian 2018, terus tahun 2019 dan 2020, terus 2021. Ada 5 tahun data ini. Nah, ketika yang diminta adalah kamu menghitung indeks harga di tahun 2021, manakah yang digunakan untuk menghitung indeks itu tahun dasarnya mana yang digunakan? Nah, tentunya dari empat ini dipilih salah satu. Nah, dipilih salah satu yang mana? Yang pertama adalah kriterianya perekonomiannya stabil. Yang kedua, dekat dengan tahun indeks. Misalnya, sebagai contoh, di tahun 2017 ini, perekonomiannya stabil. Terus di tahun 2018 ini ada krisis. Di tahun 2019 ini perekonomiannya stabil. Dan di tahun 2020 perekonomiannya sudah stabil. Nah, manakah yang dipilih? Maka yang dipilih adalah yang tahun 2020. Karena apa? Karena perekonomiannya stabil dan juga dekat dengan tahun yang dihitung indeksnya. Jadi tidak terlalu lama. Seperti itu. Nah, metode indeks agregatif sederhana ini memiliki kelemahan di mana kurang mencerminkan keadaan yang sebenarnya karena tidak memperhitungkan timbangan. Jadi semuanya di total, baik itu yang kilogram, liter, dan semuanya itu di total gunakan untuk menghitung indeks agregatif sederhana. Nah, kemudian yang kedua adalah metode tertimbang. Metode tertimbang ini adalah metode perhitungan indeks yang mempertimbangkan faktor penimbang. Faktor penimbangnya itu apa? Faktor penimbangnya itu adalah kuantitas barang. Nah, ini ada dua metode ini yang sering digunakan oleh BPS. Yang pertama adalah metode Last Payres. Nah, kalau metode Last Payres ini menggunakan faktor penimbang yaitu kuantitas barang pada tahun dasar. Maka rumusnya adalah sigma PN kali QO per sigma PO kali QO kali 100. Jadi intinya rumusnya itu mirip dengan indeks agregatif sederhana. Bedanya adalah ada QO per QO. QO per QO ini adalah kuantitas barang di tahun dasar. Maka yang menjadi ciri dari indeks Las Payres ini adalah QO per QO ini. Ini yang bisa diingat-ingat dari indeks Las Payres. Kemudian yang kedua adalah indeks pasi. Indeks pasi itu adalah indeks harga diperoleh dengan cara menggunakan faktor penimbang yaitu kuantitas barang pada tahun yang dihitung angka indeksnya. Maka dirumuskan IP sama dengan sigma PN kali QN per sigma PO kali QN kali 100. Jadi fokusnya ke QN-nya atau kuantitas barang pada tahun yang dihitung angka indeksnya. Kita langsung saja untuk praktek ya.
Ini ada harga-harga komoditas dari tahun 2018, 2019, dan 2020. Kita akan coba untuk menghitung menggunakan metode indeks agregatif sederhana, indeks Las-Peires, dan indeks Pasi. Dengan tahun yang akan dihitung adalah tahun 2020. Kita mulai dulu, kita lihat asumsi yang ada di sini. Asumsinya tahun 2019 terjadi konflik yang menyebabkan perekonomian menjadi tidak stabil. Dan tahun 2018 perekonomiannya cukup stabil. Jadi tahun mana yang digunakan sebagai tahun dasar adalah tahun 2018. Seperti itu. Karena perekonomiannya stabil. Nah, maka kita fokuskan perhitungan indeks harga kita dengan tahun 2018 dan 2020. Yang pertama, kita akan menghitung indeks agregatif sederhana. Dirumuskan IA sama dengan sigma PN per sigma PO kali 100. Nah, jumlahkan yang sigma PN. Sigma PN itu kan berarti harga-harga keseluruhan di tahun 2020. Maka dijumlahkan ini 12.300 ditambah 24.000 ditambah 15.000 ditambah 11.000. Maka kita jumlahkan. Kalau saya di laptop pakai sum ya. Nah, hasilnya 62.300. Kemudian kita jumlahkan harga di tahun 2018 atau harga di tahun dasar 11.000 ditambah 18.000 ditambah 12.000 ditambah 9.800. Kita jumlahkan. Sum, kemudian ini jumlahkan semua. Hasilnya 50.800. Kemudian dari data ini kita bagi 62.300 dibagi 50.800 ketemunya 1,22. Kemudian ini dikalikan dengan 100. Hasilnya 122,6, 122,6. Inilah yang disebut sebagai indeks harga menggunakan metode indeks agregatif sederhana. Next, kita akan menghitung menggunakan indeks Las-Peires dan indeks Pasi. Nah, untuk memudahkan kalian menghitung menggunakan indeks Las-Peires dan indeks Pasi, maka kalian bisa membuat tabel pertolongan di sini. Kita masukkan semua PN kalikan QO, kita masukkan PO kalikan QO, kemudian PN kalikan QN, terus PO kalikan QN. Ini namanya tabel pertolongan yang bisa membantu Anda untuk menghitung indeks harga. Yang pertama adalah PN kalikan QO. PN adalah harga di tahun yang dihitung angka indeksnya, berarti dalam hal ini adalah harga tahun 2020. Kemudian kamu kalikan dengan jumlah barang di tahun dasar, dalam hal ini adalah tahun 2018. 24 dikalikan 12.300. Maka ketemunya 295.200. Ke bawahnya juga sama seperti itu. Terus kemudian kamu total. Ininya totalnya berapa? Jadi di total dari PN kali QO ini semuanya di total ketemunya 1.834.200. Itu untuk yang sigma PN kalikan QO. Kemudian yang kedua PO kali QO. Terus kemudian nanti di total juga. PO kali QO. PO adalah harga di tahun dasar. Maka di sini 11.000 dikalikan dengan jumlah harga barang di tahun dasar 24. Sama seperti tadi, yang bawah juga prosesnya sama. Kemudian setelah itu kamu total. Ketemulah sigma PO kali QO. Nah, mari hasil perhitungan ini kita masukkan dalam rumus indeks Las-Peires. Ingat, rumus indeks Las-Peires IL sama dengan sigma PN kali QO per sigma PO kali QO kali 100. Yang pertama, sigma PN kali QO.
kita sudah ketemu ya 1.834.200. Kemudian sigma PO kali QO 1.492.800. Maka ini tinggal dimasukkan saja sigma PN kali QO, kemudian sigma PO kali QO ini dibagi ya, atas dibagi bawah ketemunya 1,22. 1,22 ini kemudian kita kalikan dengan 100, ketemunya 122,87. Seperti itu ya, semoga paham. Kemudian kita lanjut untuk menghitung indeks spasi. Nah, indeks spasi itu rumusnya sigma PN kali QN per sigma PO kali QO dikalikan 100. Nah, ini pakai tabel pertolongan tadi, PN kali QN. Harga tahun yang dihitung indeksnya dikalikan dengan jumlah barang yang dihitung tahun indeksnya. 12.300 dikalikan 33. Semuanya sama, dari atas ke bawah sama. Kemudian kamu total untuk menemukan sigma PN kali QN. Ketemunya 2.285.900. Terus kemudian yang bawah sigma PO kali QN dihitung dengan cara ini PO itu harga di tahun dasar 11.000, kemudian dikalikan dengan jumlah barang di tahun yang dihitung angka indeksnya 11.000 dikalikan 33. Ketemunya 363.000. Tarik ke bawah, hasilnya semuanya segini. Terus kemudian sigma PO kali QN ini berarti semuanya dijumlahkan. Wes ketemu ya cah 1.859.000. Nah, kemudian dimasukkan dalam indeks spasi atau di rumus IP. IP sama dengan sigma PN dikali QN. Maka sigma PN kali QN ketemu 2.285.900. Terus kemudian sigma PO kali QN ketemu 1.859.000. Nah, ini kan sudah ketemu ya. Kemudian dibagi. Yang atas dibagi dengan yang bawah. Hasilnya 1,22. Ini kalikan dengan 100. Maka indeks harga menggunakan metode pasi hasilnya 122,9 atau 122,9 seperti itu. Nah, berikutnya kita akan membahas perhitungan indeks harga produsen. Ini saya lihatkan contoh terkait dengan indeks harga yang diterima petani dan juga indeks harga yang dibayarkan petani. Nah, contohnya ini terkait dengan pertanian ya. Ada tabel kebutuhan petani di 5 daerah. Ini 5 daerah. Kebutuhan petani itu ya berupa komoditas-komoditas yang digunakan untuk menunjang usahanya di bidang pertanian. Ada bibit, pupuk, pestisida, dan lain sebagainya itu. Ini contohnya adalah di tahun 2019 ada 5 daerah dengan bibit harganya sekian, pupuk sekian, pestisida sekian, terus di tahun 2020 seperti itu. Kemudian data yang kedua, indeks harga yang diterima petani atau IT, Sukadana 114%, Sukaramai 115%, Sukamakmur 112%, Sukamaju 100%, dan Sukakamu 100%. Tentukan petani daerah mana yang paling makmur. Nah, untuk menentukan daerah petani yang paling makmur, maka digunakan NTP atau nilai tukar petani. Yang paling besar NTP-nya berarti yang paling makmur. Di sini dirumuskan NTP itu dengan rumus NTP nilai tukar petani sama dengan IT. IT itu adalah indeks harga yang diterima petani per IB, indeks harga yang dibayar petani kalikan 100. Nah, IT ini adalah indeks harga yang diterima petani dirumuskan dengan sigma PN per sigma PO kali 100%. Indeks yang dibayar petani atau IB juga sama seperti itu. Nah, di data tadi kita sudah dapat IT-nya, berarti IB-nya yang belum dapat, maka kita cari IB-nya. Nah, kita cari IB-nya, ini seperti ini ya.
Jadi total keseluruhan harga komoditas ini dijumlahkan. Kalau di Sukadana itu berarti kan komoditasnya jumlahnya 8.000 ditambah 7.000 ditambah 4.500 ini di tahun 2000 berapa tadi? 2020. Terus dibagi dengan total komoditas yang ada di tahun 2019. Ini seluruh ini. 2019 dikali dengan 100%. Hasilnya adalah 106,5%. Nah, kemudian ini kan sudah ketemu IB-nya dan tadi di data di soal sudah ada IT-nya. Maka tinggal dicari NTP-nya. IT per IB kali 100. Maka di Sukadana IT-nya 114 dibagi dengan IB-nya 106,5 kemudian kalikan 100 hasilnya 107. Begitu juga dengan daerah lain langkahnya sama. Nah, kemudian ITP yang paling tinggi itulah yang dikategorikan sebagai daerah dengan tingkat petani yang paling makmur. Dalam hal ini adalah Sukaramai dengan total nilai tukar petani 111,9. Oke, demikian tadi kita sudah belajar tentang indeks harga konsumen yang meliputi metode indeks agregatif sederhana, metode Last Payers, dan metode PASI. Serta kita juga sudah belajar menentukan nilai tukar petani dan menentukan kemakmuran petani di suatu daerah. Semoga apa yang kalian pelajari dapat bermanfaat dan see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.